Coba kita lihat jejak digitalnya. Siapapun yang berurusan sama dia nggak akan bisa menang. Karena dia nggak mau kalah. Sampai kapanpun nggak mau kalah dia. Hola netizen yang berbakti, baru-baru ini Dewi Persik mengunggah video saat dirinya sedang dimediasi dengan pihak RT di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, ketua RT telah menolak niat baiknya untuk berkurban. Diketahui mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena Dewi Persik selalu tersulut emosi. Namun setelah mengunggah video mediasi tersebut, tidak sedikit netizen yang tercinta memberikan berbagai komentar. Mereka malah banyak yang mendukung pihak ketua RT dibanding Dewi Persik. Bukan tanpa alasan mereka lebih mendukung Pak RT. Mayoritas dari mereka menyebut Dewi Persik dinilai emosional dan cepat marah. Padahal pihak Dewi Persik seperti ART dan sopirnya juga dinilai sempat salah karena miskomunikasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya Allah, aslinya ada pengen ketawa ngeliat DP tadi berstatement di pagi-pagi ambyar. Katanya teh dia bangga punya Pak RT, katanya seperti Bapak siapa Malkan. Kemarin ngehujat-hujat, ngejelek-jelekin. Mbak teh nggak malu ya? Pak RT mah nggak minta maaf, Mbak. Coba dipahami Mbak kata-katanya. Pak RT cuma tidak mau mempermasalahkan lagi, malu katanya. Mana itu teh kan ya kurban, cuma satu sapi aja meni Mbak, seantero Indonesia meni tahu Mbak jadi jelek Mbak citranya di mata netizen mah. Netizen Indonesia teh pinter-pinter Mbak, nggak bodoh-bodoh. Meskipun ngefans ya sama Mbak, yang salah mah tetap salah. Nih harusnya ya Mbak ya, sebelum Pak RT berstatement di media yang terakhir itu, Mbak tuh harusnya datang ke rumah Pak RT, minta maaf Mbak. Mana Mbak tuh kemarin ya bikin klarifikasi, bikin statement lagi, terus ada ngefitnah lagi. Kalau Mbak teh pernah menitipkan sembako, terus ada beberapa warga yang bilang bahwa dia teh enggak menerima pembagian sembako Mbak bisa-bisanya aja orang mah bilang seperti itu. Banyak, misalnya kebagian daging bilangnya enggak, kebagian sembako bilangnya enggak. Atau yang namanya juga caper, atau ke Mbak teh dan Mbak teh artis. Pelajaran nih Mbak ya, jangan suka ngedenger cuma dari omongan satu orang terus Mbak tersulut emosi. Mbak teh kan udah dewasa ya, harusnya berpikiran dewasa dan bijak juga. Bisa kan Mbak ngerti kan yang namanya tabayun, bertanya gitu baik-baik kepada orang yang dianggap bicara tidak sesuai ekspektasi Mbak, bertanya gitu. Saya juga Mbak di rumah nih di kompleks jarang bergaul dengan tetangga karena kesibukan juga. Tapi saya kalau ada masalah urusan dengan warga, saya langsung datang ke rumah Pak RT atau Pak RW karena saya menghargai mereka. Bukan dilihat dari tua mudanya Mbak, tapi mereka itu adalah orang yang mau menguruskan kita sebagai warga, perlu dihargain. Jadiin pelajaran Mbak, jangan sampai ya Mbak citra Mbak yang udah baik katanya ya diboikot sama netizen ya Mbak. Jadi ambil pelajarannya. Hai, ada yang bertanya, DP versus Pak RT, Buput belain siapa? Kali ini DP sih. What? Kok bisa? Tapi kalau aku ada salah pengertian, koreksi aku ya, tulis aja di kolom komen. Setahu saya, pesan yang terakhir dari Pak RT kepada pembantunya DP atau ART-nya DP adalah biar dibayar 100 juta pun saya nggak mau mindahin sapi. Benar kan? Yuk saya ajak bagaimana kerjanya otak kalau kita komunikasi. Jadi otak ciptaan Tuhan tuh luar biasa banget. Setiap kita komunikasi, dia filenya tuh rapih tuh, tersusun di otak kita. Dan selalu pesan terakhir yang manusia ingat. Selalu, itu selalu, oke? Sehingga ketika ART-nya DP pulang ke rumah, pasti DP akan tanya, kata Pak RT apa? Keluarlah pesen 100 juta sama sapi. Ya dong, itu adalah faktor yang diingat sama ART-nya. Angka 100 juta, it's a fantastic number, dan sapi. Sehingga dirangkailah kalimat yang agak salah. Dia bilang,
Pak RT minta 100 juta untuk mindahin sapi. Ya, inget ya, 100 juta sama sapi. Salah nggak? Enggak, karena itu pesan terakhir yang ada di kepalanya sang ART. Aku nggak mau ngeribut-ributin suasana, tapi ini jadi pelajaran buat kita kalau kita kerja di kantor. Begitu kita selesai meeting, make sure lawan bicara kita terima pesan yang benar-benar sesungguhnya, tidak pakai emosi. Sehingga sebelum kelar meeting selalu harus ada disclaimer atau koreksi. Koreksi semua pesan-pesan yang betul-betul ingin disampaikan kepada lawan bicara, gak pakai emosi ya, karena nanti emosinya yang diinget. Oke, ini pelajaran buat kita sama-sama ya, terutama untuk yang kerja kantoran. Kadang-kadang miskomnya cuma gara-gara emosinya kedengeran, terus kalimatnya jadi terbalik-balik deh. Koreksi aku ya kalau aku salah, karena aku denger permasalahannya cuma selentingan aja. Oke? Aduh, pakai ID gini ya? Pakai aja ya. Idih. Aduh, sebenarnya pengen komentar kemarin-kemarin sih, tapi kan suasananya masih Idul Adha ya. Saya menghormati para sapi-sapi dan kambing-kambing yang lagi menikmati untuk menuju surga, ya. Nah, dan tapi ya sekarang gue mau komentarin aja nih, Mbak Depe. Ya Allah Mbak, marah-marah aja sih Mbak. Ya kalau saya mah dengan melihat kacamata saya ya, maksudnya mata batin lah. Apaan sih gue? Enggak, ya lucu aja Mbak kan menitipkan ke masjid ya. Terus nitipkan beberapa jam, terus diambil lagi dan dipotong di tempat lain, terus dibagi-bagikan dengan atas nama sahabat siapa? Ganjar. Oh, terserah sih mau sahabat Ganjar, sahabat Pena. Ya tapi caranya juga salah sih Mbak DP gitu loh. Ini sih sebenarnya cuma miscommunication aja lah gayanya. Ya Mbak, tolong Mbak gak usah marah-marah. Kemarin Mbak marah-marah tentang mantan suami, nah sekarang tentang sapi. Gak usah. Mending kita meminta maaf duluan aja Mbak. Meminta maaf itu bukan berarti kita kalah kan. Damai dengan hati. Seriusan, damai Mbak. Kan lucu di TikTok saya lihat Mbak marah-marah mulu. Saya mah takut aja Mbak kena stroke nanti. Ya, sayang-sayangin urat Mbak. Kagak usah marah-marah. Kalau tahun depan Mbak mau motong lagi di halaman saya dah. Kalau misalnya halaman Mbak udah kagak mau dimasukin sapi ya. Kalau saya dimasukin sapi, dimasukin siapa aja terserah dah. Bebas Mbak. Saya welcome rumah saya. Ya Mbak ya. Please, gak usah marah-marah Mbak. Ya kalau mau marah sama saya mah orang apa dah. Ya saya juga gak takut sih. Ya kan saya cuma komentar sebagai netizen. Oke Mbak DP yang cantik. Kayaknya laki-laki berotot binaraga sekelas Adera juga gak bakal sanggup deh angkat sapi sendiri seberat 1,5 ton. Apalagi ART wanita, bakal leles pisan, kelindes sama sapinya sendiri, dicincang jadi kornet. Menurut saya, buah peres, meskipun sapinya ini sudah dibeli jauh hari, dititip kepada Pak Ustadz atau ke Pak RT, meskipun hari hanya itu sapinya lengit hilang, yang penting sapinya itu sudah dipotong, dibagikan kepada orang. Meskipun nama kita nggak muncul, nama kita nggak disebut, kecuali kita itu pengen tampil, pengen masuk infotainment, pengen mamer. Tapi kalau benar-benar kita ikhlas, yang penting sudah dibayar. Dan nggak mungkin Pak Ustadz itu akan mencuri sapinya, pasti. Dan juga Pak RT nggak bakal juga mencuri sapinya, itu sudah pasti. Tahun depan daripada jadi huru-hara lagi, sebaiknya beli sapi 1 bulan sebelumnya dan masukin sapi itu ke pet shop. Sekarang pet shop itu kan juga ada jasa hotel. Kita bisa titip gugu, kucing, kura-kura, marmut, ada hotelnya. Bayar per hari. Nah, pas hari raya, kita ambil sendiri dan antar sendiri pakai tali ke tempat perselembihàn itu. Gitu aja ke repot sih, buah peres. Kan kita harus fleksibel. Kita kan bisa goyang-goyang, bisa akrobat, bisa floating yoga, bisa juga bikin sirkus. Kayaknya nggak usah dibikin lebay-lebay deh. Itu pandangan saya ya. Sukses selalu ya buah peres. Semoga sukses tahun depan hari rayanya. Amin. Awalnya sih gue aneh kok ada ya Dewa Persik mau kurban tapi kok ditolak Pak RT. RT macam apa? Bego. Sampai pas di mediasi pun itu DP sampai marah-marah. Emang ini masjid punya Allah, masjid punya warga. Aduh serem banget ya. Ternyata usut ceritanya tuh gini. Cenahnya
kieu. Cerita-cerita membagongkan. Jadi DP ini pesen sapi beratnya 1 ton, tapi nggak mau diantar ke rumahnya. Katanya takut rumahnya nanti terkenal. Emang rumahnya udah terkenal ya. Ya intinya nggak mau lah diantar ke rumah, dititipin lah di masjid sekitar rumah, di masjid yang ada Pak RT itu. Ya Pak RT seneng lah, dikira katanya mau kurban. Ternyata diambil lagi buat disembelih di poskonya Ganjar. Siapa yang sakit hati titipin hewan kurban, ternyata bukan buat dia. Parahnya lagi itu belum sampai situ, disuruh diangkutin, dibantu sama Pak RT. Kadang-kadang gila-gilanya nih DP ya, disuruh bantuin buat ngangkat lagi tuh sapi kurban buat diantar ke Ganjar. Katanya disembelih di sana, tapi jangan khawatir Pak, nanti Bapak juga dapat katanya jatah buat hewan kurban ini. Ada gila-gilanya. Itu kayak nggak hargain ya. RT kan bingung. Lah salah gua apa? Kenapa lu nggak percaya kurban di mari gitunya? Kasarnya gitu. Nah, mana buat kurban di tempat lain terpercaya ke orang gitu. Ya akhirnya Pak RT persilakan aja diambil. Cuman ya silakan aja diambil sendiri gitu ya. Ya ini nyuruh Pak RT kan istilahnya, maaf Mbak DP ya, tetangga saya aja sampai meninggal loh gara-gara ditendang sapi kurban. Ini apa kabar sapi kurban 1 ton ditendang sama sapi yang begitu, bukan mati lagi kayaknya. Main jerel. Lu nggak suka duit? Gua kasih duit, mau 100 berapa itu DP di situ bahasanya. Artis kenapa sih sombong-sombong begitu, seolah-olah dia punya uang, punya kuasa, punya follower. Walaupun salah dia marah-marah. Gua panggil polisi, gua panggil RT, gua panggil RW, gua panggil presiden sekalipun, biar lu RT tahu rasa nggak mau bantuin gue ngangkutin hewan kurban. Aduh maaf ya Mbak DP tuh kayaknya cobalah jadi RT. Cobalah Mbak DP ngangkut sendiri sapi kurban yang 1 ton itu. Gimana, mampu? Ya bener, jangan kan dikasih uang 100 juta, gak bakalan ada yang mau ngangkutin itu. Lagian ngapain sih Mbak DP riweuh-riweuh gitu ya, dititipin di situ, ya udah disembelih aja di situ. Apa susahnya ya? Pusing. Apa mungkin jangan-jangan ini ada karena mau ini ya Mbak DP, tidak perlu kamu itu mau cerita sana sini, mau mencari-cari kesalahan orang lain, itu tidak perlu. Kita netizen ini sudah melihat mana yang benar, mana yang salah, kita bisa menilai sendiri kok. Yang jelasnya kalau kamu itu kalau saya lihat di saat kamu mediasi dengan Pak RT dan yang lain-lain, nanti kamu di situ tuh terlihat arogan, egois. Seakan kamu itu orang yang paling wow di situ, yang paling maksudnya yang paling gimana ya, merasa gimana gitu, lebih tinggi dari mereka. Padahal mereka itu loh lebih tua dari kamu loh Mbak DP. Kamu tidak menghargai mereka, bahkan kamu sampai berdiri seakan menantang. Yang jelasnya masjid itu bukan untuk penitipan sapi, bukan. Dititipkan sekalian disembeli di situ itu baru benar. Bukan kamu nitip-nitip aja. Emang mereka siapamu di situ kamu mau nitip? Kenapa nggak ikat aja di rumahmu sendiri biar dijaga sama securitymu? Gak jadi motong kurban gara-gara Pak RT-nya. Lalu udah pulang aja bang, kagak jadi motong kurbannya. Males gua. Motong kurban malah ngeliat Pak RT ribut sama warga. Warga yang mana? Itu tuh yang cakep yang rumahnya pojokan. Oh, itu si Bu Wiwi. Iya, yang janda 3 kali apa? Bukan yang cakep aja, cuman mulutnya yang gua gresek. Gua mau motong kurban malah dengerin dia ribut. Gak tahu tuh masalahnya apa, masalah sapi apa tinggal kawin mantan lakinya. Gua gak tahu dah. Lu nanya mulu, bikinin gua kopi dah. Oke, iya. Apa yang kamu katakan itu benar semua Dewi Persik. Tapi kamu harus berpikir kenapa orang berpikiran kamu itu tidak baik, kamu itu jenis orang yang arogan segala macamnya. Itu bukan karena dari keturunan kamu atau apanya kamu, tapi dengan apa yang kamu perlihatkan di depan publik. Paham? Bukan karena kamu dibilang tidak punya orang tua apa segala macam seperti pernyataan kamu ini, tapi cara kamu itu yang membuat orang-orang menilai kamu yang tidak punya pendirian, yang tidak punya akhlak. Paham? Katanya senior, katanya bermartabat, katanya berpendidikan, orang tua polisi, ibu haji, bapak polisi. Kok gitu perilakunya? Kan gitu posisinya. Orang menilai itu bukan dari bibit bobotnya, tapi dari perilaku kamu. Dari kasusnya Mbak Dewi Persik dengan Pak RT soal hewan kurban, saya rasa ini adalah sebuah miskomunikasi. Tapi maaf banget ini ya, kalau misalkan saya yang salah ngomong,
tolong diluruskan. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ketika hewan itu sudah dititipkan oleh sang pemilik kurban ke panitia atau ke masjid atau ke Pak RT, yang terjadi di lapangan adalah hanya orang-orang dekat panitia sajalah, hanya orang-orang dekat dengan Pak RT sajalah yang kebagian terlebih dahulu. Kita-kita nih yang warga-warganya mungkin ya ada beberapa yang tidak berani speak up gitu ya, nggak kebagian gitu. Saya sih di sini bukan mempermasalahkan saya dibagi atau enggak, tapi jujur saya nggak pernah kebagian gitu. Padahal saya sudah jelas-jelas tercatat sebagai warga gitu di wilayah tempat saya tinggal. Tapi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan saya dibagi atau tidak gitu, karena saya nggak doyan daging kurban, nggak sama sekali. Cuman yang saya mau tanyakan, boleh nggak sih kalau kita punya uang banyak ya, punya uang banyak, beli tuh hewan korban, kita sembeli di penjagalan, kita bagi-bagi door to door di rumah kita gitu. Datang nih semua warga-warga, tapi dengan menginformasikan dulu nih ke Pak RT bahwa kita mau mengadakan acara gitu, pembagian hewan kurban, dan saya nggak mau nih lewat tangan kedua. Boleh nggak? Kalau boleh, dan kalau pernah mengalami padahal kita warga tapi kita nggak dapet, speak up dong, jangan cuma diam, jangan cuma ngomong lewat tetangga dan tetangga. Buat siapapun yang berurusan dengan Dewi Persik, mau artis, mau public figure, mau pemerintah, mau siapapun dia, saya ingatkan ya, jangan pernah berdebat dan jangan pernah berantem sama dia. Bahaya, soalnya Dewi Persik itu manusia atau wanita Indonesia yang gak pernah salah. Dia bener terus. Coba kita lihat jejak digitalnya. Siapapun yang berurusan sama dia gak akan bisa menang, karena dia gak mau kalah. Sampai kapanpun gak mau kalah dia. Awal bikin geger itu kan Dewi Persik itu sendiri, yang keluar-keluar di sosmed itu kan Dewi Persik itu sendiri. Kalau Pak RT memang beliau sudah bilang dia nggak suka sosmed ya, jangan mau di IG, TikTok segala macam ya, jangan HP Android aja Pak RT nggak punya. Yang bikin masalah awal itu kan, yang bikin geger tuh ya Dewi Persik itu sendiri lah. Terus ya bahasa yang Pak RT minta uang 1 juta, tapi setelah dimediasi di masjid bareng Pak Ustadz kan, kamu orang kan lihat tuh videonya kan, yang di ini sendiri sama Dewi Persik itu kan, bisa menyimak lah siapa yang benar siapa yang salah kan. Nah, kalau saya sendiri, saya jadi RT di kayak gituin, disuruh naikin bantu naikin sapi. Kalau Pak RT jangan 100 juta, 1 miliar aja saya nggak mau. Orang Lampung tuh katanya PIL itu PIL. Ngerti PIL nggak sih? Harga diri.